A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puasa sunnah itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali, semakin hari, semakin bulan, semakin terbukti manfaat yang luar biasa dari puasa sunnah ini. Memperkuat jantung, menurunkan gula darah, autophagy yaitu membersihkan sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru, kemudian memperkuat pernapasan, detoksifikasi, dan luar biasa. Kalau kita sakit, penyakit apapun, itu bisa sembuh secara bertahap dengan puasa. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi emosi dan spiritualitas. Karena itu berguna sekali puasa ini untuk memperkuat semangat kita, untuk memperkuat kinerja kita, memperbaiki kinerja, performa, aktivitas sehari-hari. Puasa tidak melemahkan. Puasa tidak membuat kita kelaparan, kehausan. Itu hanyalah asumsi-asumsi saja, ilusi-ilusi saja. Ketika misalnya karena kita terus-terusan setiap hari makan, minum, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, maka tubuh ini, perut ini terutama sangat sulit ya mengubah kebiasaan. Jadi intinya mengubah kebiasaan dari yang nyaman, yaitu selalu tersedia makanan, tersedia selalu makan, minum, apapun yang perut inginkan kita makan, kita minum, sehingga ketika mau berpuasa itu luar biasa. Yang dibayangkan adalah bahwa dari pagi sampai sore dia akan kelaparan, padahal itu hanyalah bayangan saja, hanyalah ilusi saja yang sama sekali sebetulnya tidak real ya. Alih-alih melemahkan, puasa itu memperkuat. Jadi manusia itu semakin kuat, semakin sehat ketika dia tidak mengkonsumsi makanan, mengurangi. Orang yang makan itu justru dia harus mengeluarkan energi. Jadi proses menyantap makanan itu butuh kerja keras. Ada usaha dari bagian dalam tubuh kita. Ada usaha dari pikiran kita. Dan semakin sering kita makan, bahkan kita menjadi lupa ini makan itu karena lapar atau tidak. Jadi kita akan terjebak pada kebiasaan makan bukan karena lapar. Nah, karena itu layak kita melakukan investasi ya. Investasi ilmu, investasi waktu, investasi pikiran agar bisa berpuasa. Karena hidup kita terbatas, hidup kita juga butuh kekuatan, butuh kebugaran ya. Dengan keterbatasan ini, kalau seseorang sakit, maka hidupnya semakin terbatas, hidupnya semakin memiliki kesempatan yang sedikit ya. Karena walaupun dia hidup, kalau tidak sehat dia tidak bisa apa-apa, sama dengan orang yang mati. Apalagi kalau hidupnya sakit-sakitan terus ya, sakitnya lama, dia tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau dia sering sakit, akhirnya membebani orang lain, dan itu secara emosional, secara psikologis orang akan terbebani ya. Kalau harus
terus-terusan membebani orang lain. Puasa itu memperkuat semangat kerja, semangat tubuh. Sebagian keluarga sudah membuktikan bahwa puasa itu membuat mereka bersemangat. Ya. Hidup itu kan butuh semangat. Hidup itu butuh kekuatan, bukan hanya kekuatan tubuh, tapi juga kekuatan emosi, kekuatan psikologis. Nah, puasa ini memperkuat kekuatan psikologis kita. Kemudian puasa ini membuat otak menjadi sehat. Hidup ini kan sebagian besar ya diatur, dikendalikan oleh otak. Anda sedih juga karena otak Anda ya men-setting agar sedih, menerima berbagai kesulitan lalu menyerah. Ya. Kita kalah juga karena otak. Otak terbiasa misalnya tidak mau menerima berbagai kesulitan. Otak terbiasa dengan zona nyaman dan tidak mau mencoba melatih menghadapi zona-zona tidak nyaman. Dengan puasa otak itu menjadi sehat. Otak itu menjadi jernih. Otak menjadi mampu berpikir dalam waktu yang sangat lama. Anda tahu bahwa bukan hanya belajar butuh kekuatan otak itu, mengajar juga butuh kekuatan otak, bekerja juga butuh kekuatan otak. Kita bekerja memang dengan tubuh, dengan kaki, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, tapi aktornya adalah otak. Sultannya, rajanya adalah otak. Kalau otaknya sehat, otaknya bugar, fresh ya. Otaknya memiliki energi yang luar biasa, maka tubuh akan mengikuti otak. Ada orang yang misalnya kenapa mengkonsumsi kopi, kafein, agar otaknya terus-terusan terjaga. Agar otaknya terus-terusan waras, terus-terusan bugar, terus-terusan fresh, sehingga tubuhnya juga, kakinya juga menjadi fresh, menjadi segar. Nah, karena itu dengan apa? Olahraga otak, dengan belajar matematika, dengan mengisi teka-teki silang, dengan berdiskusi, dengan menulis. Memang itu juga membantu. Tapi apalagi kalau misalnya dengan puasa. Jadi puasa itu saya kira di zaman modern ini, terutama mereka yang sudah cukup umur dan beban-beban kesulitan semakin bertambah. Anda bayangkan hidup itu kan semakin lama semakin banyak PR-nya, banyak tugasnya. Ketika Anda sendirian, mungkin tidak banyak tugas. Anda harus hanya mencari makan untuk Anda sendiri. Anda harus mencari minuman untuk Anda sendiri. Rumah pun mungkin kalau Anda sendirian bisa tinggal di mana saja. Bisa di masjid, bisa di stasiun, bisa di pinggir toko, bisa di bawah jembatan dan sebagainya. Tapi ketika Anda punya keluarga, itu kan beban bertambah. Kemudian juga bahwa benda-benda mati ini itu rusak. Baju kan rusak, rumah juga rusak, alat-alat menjadi rusak, dan itu butuh reparasi, butuh perbaikan, dan itu jelas butuh biaya, butuh tenaga, yang membuat bahwa biaya pos-pos belanja pun semakin bertambah. Demikian juga karena tubuh itu semakin lemah, itu juga membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga yang luar biasa, tidak seperti waktu kita muda. Jadi kesehatan tubuh itu investasi, karena tubuh yang sehat membuat kita bisa ibadah, bisa sholat dengan nyaman, bisa puasa misalnya, bisa sedekah, bisa zakat, ya bisa bertawasul, bisa haji. Itu tubuh yang sehat. Nah, menyehatkan tubuh cara yang paling hemat, paling berkesinambungan, tidak menimbulkan efek adalah puasa. Sehingga puasa itu kebutuhan
bukan lagi sebuah sunnah. Tentu saja bulan Ramadan kita akan melakukan puasa sebulan, tapi itu tidak cukup. Kita harus puasa sunnah di hari lain. Selain membugarkan tubuh, membuat tubuh kuat, anti sakit, detoksifikasi atas berbagai racun, tubuh juga membuat kita bercahaya, membuat kita ringan, membuat kita bersemangat, membuat kita tercerahkan, sehingga kita siap bahkan menantang, menganggap kesulitan beban adalah tantangan, bukan kesulitan.